Di akhir tahun 2025 ini, di tengah gejolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak PPN menjadi 12%, ternyata langsung imbas kepada beberapa hal, salah satunya anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG yang turun di bawah Rp7.000 beberapa minggu terakhir. Bahkan rupiah mengalami pelemahan dan sudah berada di atas Rp16.000. Banyak pihak yang mulai khawatir terjadinya resesi ekonomi dan kondisi tersebut tambah memburuk. Tuntutan untuk menunda kebijakan kenaikan PPN pun bermunculan di tengah masyarakat. Yang menarik adalah ada sebuah statement dari Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya penurunan IHSG bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, karena tidak semua orang punya saham, utamanya masyarakat miskin. Beliau juga memperingatkan untuk tidak sembarangan bermain saham, karena orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil sama dengan judi yang menang hanya bandar besar, ujarnya. Lantas apakah benar demikian? Sebenarnya bermain saham yang dimaksud bisa dibilang kegiatan trading saham. Trading sendiri bukan hanya dilakukan pada saham namun juga pada aset lain seperti forex, cryptocurrency, dan komoditas emas, perak dan lainnya. Benarkan bermain saham dan lainnya tersebut sama dengan judi? Bagaimana dengan istilah investasi pada kegiatan tersebut? Potensi bisnis sebenarnya investasi di ketiga bidang tersebut bukanlah hal yang baru. Investasi tersebut sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu namun mulai beberapa tahun terakhir ramai kembali sejak era digital dan modernisasi saat ini. Hal tersebut terlihat banyak sekali iklan-iklan yang bermunculan dari berbagai instrumen investasi dan broker. Menurut situs IDX, nilai kapitalisasi saham di Indonesia pada 2024 mencapai Rp12.900 triliun, bahkan di sektor forex perputaran uang mencapai 3,8 triliun US dollar. Sedangkan kripto menurut Bapeti, pada tahun 2024 transaksinya bisa mencapai 800 triliun rupiah. Dengan nilai kapitalisasi sebesar itu, untuk terjun ke bisnis tersebut sudah tentu merupakan peluang bisnis yang menggiurkan. Adapun potensi keuntungannya diperoleh dari adanya capital gain dari selisih harga beli dan harga jual instrumen investasi. Bahkan untuk investasi saham juga memberikan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan yang sahamnya dimiliki kepada pemegang saham. Namun di balik banyaknya investor yang cuan tidak sedikit pula cerita investor yang mengalami loss cukup besar, sehingga bisa dibilang potensi keuntungan yang tinggi tersebut juga terdapat potensi kerugian yang tinggi pula. Trading versus investasi. Hal yang membedakan antara trading dan investasi terletak pada jangka waktu dan tujuannya sendiri. Biasanya trading dilakukan secara jangka pendek dan durasi yang cukup singkat untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Sedangkan investasi bertujuan menyimpan instrumen dalam jangka waktu yang panjang dengan tujuan pertumbuhan yang lebih besar pula. Kedua tipe tersebut membutuhkan keahlian dan analisa yang berbeda. Misalnya trading lebih fokus pada pergerakan dan perhatian penuh pergerakan harga dan lebih cenderung menggunakan analisa teknikal dengan bantuan berbagai indikator-indikator analisis. Sedangkan investasi lebih cenderung menganalisa fundamental dan kinerja entitas untuk memprediksi harga instrumen di masa datang. Risiko. Selain memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tingginya volatilitas pergerakan harga juga memiliki risiko yang tinggi pula. Dilihat dari risikonya, kegiatan investasi memberikan risiko yang lebih kecil karena fokus pada return jangka panjang, sedangkan trading memiliki risiko yang tinggi karena pergerakan harga yang cepat dan sulit diprediksi. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang investasi, banyak masyarakat yang justru merugi. Apalagi dengan adanya kemudahan akses saat ini, maka investasi dan trading bukan lagi menyentuh kalangan atas saja, namun juga pada kalangan bawah dengan modal yang minim. Selain itu saat ini banyak sekali broker yang menawarkan kemudahan dan menawarkan keuntungan bagi member-membernya. Meskipun beberapa ada yang resmi namun tidak sedikit juga broker yang tidak berizin alias ilegal. Bahkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, setidaknya terdapat 42 entitas yang tidak berizin yang beroperasi di Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang kurang mengerti tentang investasi. Trading sama dengan judi. Trading dalam konteksnya sangat berbeda dengan judi. Perdagangan saham dan forex diperbolehkan secara legal namun perjudian dilarang. Dilihat dari sifatnya, kegiatan trading menggunakan analisis dan pengetahuan sedangkan judi lebih pada bertaruh dan mengandalkan peluang. Namun demikian ada beberapa alasan kenapa trading bisa dikategorikan sebagai judi. 1. Trading yang mengandung unsur spekulasi atau tebak-tebakan. Ya meskipun secara teori banyak sekali teknik analisa baik fundamental maupun teknikal, tapi tidak jarang pelaku trading buru-buru mengambil posisi berdasarkan peluang tanpa melakukan analisis mendalam bahkan tidak mengetahui secara pasti posisi tersebut. Kedua, faktor psikologi. Banyak orang trading tanpa adanya manajemen risiko yang memadai, tidak sedikit orang yang sudah kehilangan uangnya namun tidak berniat untuk memperbaiki strategi dan pengetahuan, justru melakukan kesalahan berulang dan tidak mampu mengendalikan diri untuk berhenti. Tentu hal ini identik dengan judi yang mana pemain yang mengalami kekalahan atau loss, akan terus penasaran dan berupaya mengimbangi kekalahan. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang rela melakukan deposit secara berulang-ulang meskipun telah kehilangan banyak uangnya.
Dan hal ini adalah yang terparah karena tidak mudah bagi mereka untuk berhenti dan meninggalkan dunia tersebut. Meskipun secara teori disarankan untuk menerapkan manajemen risiko, namun tidak sedikit dari mereka yang ingin menjadi cepat kaya, tapi malah kehilangan lebih banyak uangnya. Ketiga, kecukupan modal. Seringkali dalam bursa saham tidak jarang pergerakan harga disebabkan karena adanya pergerakan dari transaksi bandar besar yang menjual atau membeli saham dalam jumlah yang besar. Dengan modal yang besar tersebut, mereka bisa memanipulasi pergerakan harga saham untuk meraih keuntungan capital gain yang besar. Tentu hal tersebut dapat berpotensi merugikan investor kecil. Sedangkan di dunia forex, kecukupan modal juga merupakan faktor utama untuk mempertahankan posisi trading. Pergerakan yang cepat dan volatilitas tinggi menyebabkan posisi trader dapat mengalami margin call karena kurangnya modal yang dimiliki sehingga investor kecil akan mengalami kerugian. Dari pembahasan di video ini, apakah teman-teman setuju dengan statement Bapak Prabowo Subianto tentang investasi saham? Silahkan tinggalkan komen apabila ada opini yang lain. Demikian pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.